wabarakatuh. Saya Holisatul Bariroh dari Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi kelas B tahun 2019. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai teori modernisasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai lahirnya teori modernisasi. Teori modernisasi lahir sebagai sejarah 3 peristiwa penting dunia setelah Perang Dunia II. Yang pertama, Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia. Yang kedua, perluasan gerakan komunis sedunia, yang dimana Uni Soviet mampu memperluas pengaruh politiknya ke Eropa Timur dan Asia. Dan yang ketiga, lahirnya negara-negara merdeka yang baru di Asia, seperti Afrika dan Amerika Latin. Dan teori ini diteruskan untuk menjawab permasalahan baru yang terkait dengan pembagian masyarakat dunia ke dalam 3 dunia yang berbeda. Yang pertama yaitu masyarakat industri maju yang meliputi Eropa Barat, Amerika Serikat, kemudian disusul dengan Jepang. Kemudian dunia yang kedua itu meliputi masyarakat sosialis totaliter yang didominasi oleh Uni Soviet. Sedangkan dunia ketiga terdiri dari masyarakat postkolonial di selatan dan timur yang terbentang dan tenggelam dalam era agraris dan pra-industri. Daniel Lerner juga mengatakan bahwa teori modernisasi merupakan sejarah yang terjadi pada negara dunia ketiga. Dalam sejarahnya, negara dunia ketiga mengalami masa penjajahan oleh bangsa Eropa sehingga membuat negara tersebut tertinggal. Selain itu, teori ini juga menyatakan bahwa untuk menjadi modern, negara dunia ketiga harus mengikuti proses yang terjadi di negara dunia pertama, yaitu negara barat. Akan tetapi, proses negara dunia pertama menjadi modern membutuhkan waktu yang sangat panjang. Selanjutnya, kita akan membahas teori evolusi dalam kajian pembangunan. Menurut teori evolusi, perubahan sosial bersifat linear, yaitu terus melaju dan perlahan membawa masyarakat berubah dari tahapan primitif ke tahapan yang lebih maju. Dan berdasarkan asumsi tersebut, maka para teoretikus perspektif modernisasi membuat kerangka teori dan tesis dengan ciri-ciri, yaitu yang pertama, modernisasi merupakan proses bertahap, yaitu dari primitif dan sederhana menuju ke tatanan yang maju dan kompleks. Yang kedua, modernisasi sebagai proses homogenisasi, yaitu sebuah proses yang menuntut kesamaan dan kemiripan. Hal ini menjadi indikator bahwa proses pembangunan dikatakan berhasil. Yang ketiga, modernisasi merupakan proses Eropanisasi dan Amerikanisasi, atau lebih populer bahwa modernisasi itu sama dengan Barat. Hal itu terlihat bahwa keberhasilan itu merupakan sesuatu yang bersifat Barat. Yang keempat, modernisasi merupakan proses yang tidak mundur. Jadi, proses modernisasi tidak dapat dihentikan ketika sudah mulai berjalan. Dengan kata lain, ketika sudah melakukan kontak dengan negara maju, maka dunia ketiga tidak mampu menolak proses selanjutnya. Yang kelima, modernisasi merupakan perubahan progresif. Hal ini memang diterima oleh para pemikir pembangunan. Namun demikian, efek samping dari proses ini merupakan suatu proses yang memakan banyak korban, yang secara sosial tentu saja berbiaya mahal. Dan yang keenam, modernisasi memerlukan waktu yang panjang, karena modernisasi merupakan proses evolusioner, sehingga perubahan yang dapat dilihat juga tidak serta-merta cepat. Dengan demikian, dibutuhkan waktu yang lama untuk melihat perubahan yang dialami. Selanjutnya yaitu ada teori fungsionalisme. Jika modernisasi didasarkan atas teori fungsionalisme, maka teori modernisasi mengandung asumsi bahwa modernisasi merupakan proses sistematik transformasi dan terus-menerus. Pertama, sebagai proses sistematik,
yaitu merupakan proses modernisasi yang berproses melibatkan seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi, sekularisasi, dan sentralisasi. Dan hal ini membentuk wajah modernisasi sebagai bentuk yang teratur dibanding sebuah proses yang tidak beraturan. Dan yang kedua yaitu sebagai proses transformasi, yaitu proses yang dimulai dari tradisional menjadi modern dalam segala aspek sosial budaya. Yang ketiga, sebagai proses yang terus-menerus. Sekali perubahan sosial terjadi, maka aspek sosial yang lain juga akan ikut terpengaruh. Selanjutnya ada teori diferensiasi kultural oleh Neil Joseph Smelser. Smelser mengidentifikasi sejumlah persoalan yang harus dijelaskan dengan teori diferensiasi struktural dan akibat lebih lanjut setelah terjadinya diferensiasi struktural di masyarakat tradisional. Neil Smelser menuliskan modernisasi sebagai tradisi multidimensional yang meliputi modernisasi di bidang ekonomi. Contohnya menegakkan teknologi dan ilmu pengetahuan dan penggantian tenaga binatang dan tenaga manusia. Selanjutnya di bidang kehidupan keluarga ditandai oleh berkurangnya peran ikatan keluarga dan makin besarnya spesialisasi fungsional keluarga. Berdasarkan hal tersebut, Smelser menjelaskan bahwa modernisasi yang terjadi akan mengakibatkan perubahan sosial budaya pada suatu masyarakat. Diferensiasi struktural adalah proses yang membedakan peran sosial orang atau organisasi menjadi dua peran atau lebih. Unit-unit sosial baru itu membedakan secara struktural tetapi secara fungsional setara terhadap unit asalnya. Mekanisme diferensiasi adalah pembentukan unit-unit khusus secara struktural dan fungsional. Diferensiasi berarti pembagian satu unit untuk struktur dalam masyarakat menjadi dua atau lebih unit atau struktur yang ciri-ciri dan fungsi pentingnya berbeda-beda. Smelser juga beranggapan dengan proses modernisasi ketidakaturan struktur masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi sekaligus akan dibagi dalam substruktur untuk menjalankan suatu fungsi yang lebih khusus. Selanjutnya ada tahapan pertumbuhan ekonomi oleh Wade Whitman Rostow. Teori Rostow tentang tahapan proses pembangunan dalam masyarakat ini dipaparkan dalam bukunya yang berjudul The State of Economic Growth yang terbit pada tahun 1960. Seperti halnya pendapat para ahli ekonomi pada masa itu, Rostow juga berpendapat bahwa pembangunan merupakan proses yang bergerak secara linear dari masyarakat terbelakang menuju masyarakat maju dan modern. Menurut Rostow, proses pembangunan ini melalui 5 tahap, yaitu yang pertama, masyarakat tradisional. Pada tahap masyarakat tradisional, ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang. Dengan demikian, penguasaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan juga sangat terbatas, sehingga pemikirannya lebih dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan di luar kekuasaan manusia. Akibatnya, produktivitas sangat terbatas, masyarakat bersifat statis sehingga perubahan sosial berjalan sangat lambat. Produksi juga cenderung habis untuk konsumsi, persediaan modal terbatas sehingga sedikit atau hampir tidak ada investasi. Yang kedua, yaitu tahap prakondisi lepas landas, yaitu perubahan mulai terjadi dengan adanya pengaruh eksternal. Misalnya ikut campur tangan masyarakat yang lebih maju. Ide-ide pembaruan mulai masuk, masyarakat mulai berkembang dan bergerak menuju tahap prakondisi untuk lepas landas. Syarat-syarat yang diperlukan untuk proses industrialisasi mulai tampak. Kegiatan meningkat, tabungan mulai terjadi yang selanjutnya dapat dipakai untuk investasi pada sektor produktif.
termasuk investasi untuk pendidikan. Pada tahap ini, kegiatan-kegiatan peningkatan produktivitas berkembang secara signifikan. Kondisi sosial politik semakin stabil dan dikendalikan oleh pemerintah pusat yang kuat. Selanjutnya yang ketiga itu ada tahap lepas landas. Pada periode ini ditandai dengan berkurangnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Tabungan dan investasi meningkat. Demikian juga sektor industri mulai berkembang pesat. Sebagian besar keuntungan yang diperoleh itu diinvestasikan untuk industri dan pabrik-pabrik baru. Di pihak lain terjadi perkembangan teknologi pertanian. Usaha pertanian bukan sekedar untuk tujuan konsumtif, tetapi juga bermotif komersial untuk memperoleh keuntungan. Pengembangan sektor pertanian mutlak dilakukan pada periode lepas landas karena sangat diperlukan untuk mendukung sektor industri dan modernisasi. Yang keempat itu ada tahap kedewasaan. Pada tahap ini, penerapan teknologi modern terjadi di seluruh sektor perekonomian. Dengan periode ini ditandai dengan proses kemajuan yang terus bergerak ke depan. Sebagian kecil pendapatan nasional diinvestasikan kembali untuk mengatasi persoalan pertambahan penduduk. Sektor industri dan jasa berkembang pesat. Negara memantapkan posisi dalam perekonomian global atau internasional. Selanjutnya yang kelima, tahap konsumsi tinggi. Pada tahap konsumsi tinggi, pendapatan masyarakat terus meningkat. Konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok, melainkan sudah meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Produksi industri juga berubah dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan barang konsumsi yang tahan lama. Pada tahap terakhir ini, investasi untuk meningkatkan produksi tidak lagi menjadi tujuan paling utama. Surplus ekonomi cenderung dialokasikan untuk kesejahteraan sosial dan penambahan dana sosial. Pasca periode ini, pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan mampu menopang kemajuan secara berkelanjutan. Teori Rostow ini juga didasarkan atas dikotomi masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Titik terpenting dalam gerak kemajuan ini adalah periode lepas landas. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.